Di berbagai belahan dunia, kepercayaan terhadap energi baik dan buruk telah diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa benda diyakini mampu membawa keberuntungan, melindungi penghuni rumah dari bahaya, atau bahkan menarik rezeki. Sebaliknya, ada pula benda-benda yang dianggap sebagai sumber kesialan, membawa aura negatif, atau mengundang bencana jika disimpan di dalam rumah. Mitos-mitos ini berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan pengalaman kolektif masyarakat. Dalam beberapa tradisi, kepercayaan ini berakar pada ajaran spiritual atau filosofi tertentu seperti Feng Shui di budaya Tiongkok yang menekankan keseimbangan energi dalam suatu ruang. Sementara itu, dalam budaya lain, larangan terhadap benda tertentu seringkali dikaitkan dengan cerita rakyat, legenda, atau peristiwa mistis yang diyakini terjadi di masa lalu. Meskipun tidak semua orang mempercayainya, banyak yang tetap berhati-hati dan memilih untuk menghindari menyimpan benda-benda tertentu di dalam rumah. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari, baik sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi maupun sebagai langkah pencegahan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu kepercayaan yang masih banyak dipegang teguh adalah tentang benda-benda yang sebaiknya tidak disimpan di dalam rumah karena dipercaya dapat mendatangkan kemalangan. Cermin retak atau pecah. Dalam banyak budaya, cermin yang retak atau pecah dianggap sebagai pertanda buruk dan sumber energi negatif dalam rumah. Mitos ini sudah ada sejak zaman kuno, terutama dalam budaya Eropa, di mana dipercaya bahwa cermin bukan sekadar benda biasa, melainkan memiliki hubungan dengan jiwa seseorang. Konsep ini berasal dari kepercayaan bahwa bayangan yang terpantul dalam cermin merupakan representasi dari roh atau jiwa pemiliknya. Menurut salah satu mitos yang berasal dari Eropa, memecahkan cermin akan membawa 7 tahun kesialan. Kepercayaan ini berakar dari Romawi kuno, yang mempercayai bahwa kehidupan seseorang berputar dalam siklus 7 tahun. Jika seseorang memecahkan cermin, berarti ia telah menghancurkan refleksi jiwanya, yang akan membawa malapetaka hingga siklus kehidupannya diperbarui dalam 7 tahun berikutnya. Selain itu, dalam beberapa tradisi mistis, cermin dianggap sebagai gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Oleh karena itu, cermin yang pecah dipercaya dapat membuka celah bagi roh jahat atau energi negatif untuk masuk ke dalam rumah. Beberapa kepercayaan juga menyarankan agar segera membuang atau menutup cermin yang retak dengan kain hitam, agar pengaruh buruknya tidak menyebar. Di Asia, terutama dalam kepercayaan Feng Shui, cermin yang pecah atau retak dipercaya menghambat aliran energi positif, qi, dalam rumah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berujung pada ketidakberuntungan, pertengkaran dalam keluarga, atau bahkan kesialan dalam bisnis dan karier. Oleh karena itu, para praktisi Feng Shui menyarankan untuk segera membuang cermin yang rusak agar energi negatif tidak menetap di dalam rumah. Meskipun bagi sebagian orang mitos ini hanyalah takhayul, tak sedikit yang tetap memilih untuk berhati-hati. Daripada mengambil risiko, lebih baik segera mengganti cermin yang pecah atau membuangnya dengan cara yang benar sesuai dengan tradisi yang dipercayai. Dado 2. Jam yang mati atau rusak. Jam bukan hanya sekadar alat penunjuk waktu, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam banyak budaya. Dalam kepercayaan tertentu, menyimpan jam yang mati atau rusak di dalam rumah dianggap sebagai pertanda buruk. Hal ini melambangkan waktu yang berhenti, yang sering dikaitkan dengan kemalangan, stagnasi, atau bahkan kematian. Di beberapa budaya Asia, terutama dalam Feng Shui, jam yang berhenti berdetak dipercaya menghambat aliran energi positif, qi, dalam rumah. Waktu yang terhenti melambangkan keterlambatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti rezeki yang seret, karier yang mandek, atau hubungan yang tidak berkembang. Jika jam dibiarkan mati terlalu lama, dipercaya bahwa penghuninya akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan
dan mengalami ketidakberuntungan secara bertahap. Dalam budaya Tiongkok, memberikan jam sebagai hadiah juga dianggap tabu, terutama kepada orang tua. Ini karena frasa dalam bahasa Mandarin untuk memberi jam, songjong, songjong, terdengar mirip dengan mengantarkan kematian, songjong, songjong. Oleh karena itu, menyimpan jam yang mati dalam rumah seringkali dikaitkan dengan kesialan dan bahkan kematian yang akan datang. Di Eropa ada mitos bahwa jika sebuah jam berhenti berdetak secara tiba-tiba, terutama tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi pertanda bahwa seseorang dalam rumah akan mengalami musibah besar atau bahkan meninggal dunia. Kisah-kisah lama menyebutkan bahwa banyak jam dikabarkan berhenti berdetak tepat pada saat seseorang meninggal, seolah-olah waktu ikut mengiringi kepergian jiwa mereka. Selain itu, jam mati juga sering dikaitkan dengan perasaan kehilangan dan ketidakpastian. Dalam psikologi, melihat jam yang tidak bergerak dapat memberikan efek bawah sadar yang menimbulkan kecemasan atau perasaan stagnasi dalam kehidupan. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa tidak nyaman menyimpan jam mati di rumah dan lebih memilih untuk segera memperbaikinya atau membuangnya jika sudah tidak bisa digunakan lagi. Terlepas dari mitos dan kepercayaan ini, banyak orang tetap memilih jika jam mati atau rusak, disarankan untuk segera menggantinya dengan baterai baru atau membuangnya agar tidak membawa energi negatif ke dalam rumah. Staka. Burung hantu atau patung burung hantu. Burung hantu adalah salah satu makhluk yang sering dikaitkan dengan berbagai kepercayaan mistis di seluruh dunia. Di beberapa budaya, keberadaannya dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan perlindungan, sementara di budaya lain justru diyakini membawa kesialan dan pertanda buruk. Hal ini menjadikan burung hantu sebagai salah satu simbol yang paling kontroversial dalam mitos dan kepercayaan masyarakat. Dalam banyak budaya barat, burung hantu sering dikaitkan dengan kecerdasan dan pengetahuan. Hal ini berasal dari mitologi Yunani kuno, di mana burung hantu dianggap sebagai hewan suci yang menemani dewi kebijaksanaan, Athena. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, burung hantu juga dianggap sebagai penjaga rahasia dan pelindung dari energi negatif. Oleh karena itu, beberapa orang justru meletakkan patung atau gambar burung hantu di rumah sebagai jimat untuk menangkal kejahatan dan meningkatkan intuisi. Namun, di beberapa budaya lain, terutama di Asia dan Amerika Latin, burung hantu memiliki reputasi yang lebih menyeramkan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa misalnya, burung hantu dikenal sebagai burung pemanggil arwah, karena suaranya yang terdengar di malam hari sering dikaitkan dengan pertanda kematian atau musibah yang akan datang. Jika seseorang mendengar suara burung hantu di dekat rumahnya, terutama jika burung itu bertengger di atap atau pohon di halaman, hal itu dipercaya sebagai peringatan bahwa ada seseorang dalam rumah yang akan mengalami nasib buruk atau bahkan meninggal dunia. Kepercayaan serupa juga ditemukan di Amerika Latin. Di beberapa bagian Meksiko dan Amerika Selatan, burung hantu dikaitkan dengan ilmu hitam dan penyihir. Ada mitos yang menyebutkan bahwa penyihir dapat berubah menjadi burung hantu di malam hari untuk mengawasi atau mencelakai orang yang mereka targetkan. Oleh karena itu, patung atau gambar burung hantu sering dihindari dalam dekorasi rumah karena dianggap membawa energi negatif atau mengundang makhluk gaib. Dalam Feng Shui, burung hantu memiliki makna yang beragam tergantung pada cara dan lokasi penempatannya. Jika diletakkan di tempat yang benar, patung burung hantu dipercaya dapat membawa perlindungan dan kebijaksanaan. Namun, jika ditempatkan secara sembarangan, terutama di kamar tidur atau ruang keluarga, burung hantu bisa menciptakan suasana yang kurang harmonis dan mengundang energi yang tidak diinginkan. Meskipun kepercayaan ini masih banyak diyakini, tidak semua orang melihat burung hantu sebagai simbol kesialan. Di zaman modern, banyak orang justru menganggap burung hantu sebagai hewan yang eksotis dan unik.
Namun, bagi mereka yang masih mempercayai mitos ini, menyimpan patung atau gambar burung hantu dalam rumah mungkin dianggap sebagai tindakan yang harus dihindari untuk mencegah datangnya nasib buruk. 4. Gunting yang terbuka. Gunting adalah alat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam banyak kepercayaan, gunting yang dibiarkan terbuka dianggap membawa kesialan dan energi negatif ke dalam rumah. Mitos ini berakar dari berbagai budaya yang meyakini bahwa benda tajam memiliki kekuatan mistis yang dapat memotong lebih dari sekadar benda fisik, tetapi juga keberuntungan, hubungan, dan bahkan kehidupan seseorang. Dalam kepercayaan masyarakat timur, terutama dalam tradisi Tiongkok dan Feng Shui, gunting yang terbuka melambangkan ketegangan, pertikaian, dan energi agresif yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Dibiarkannya gunting dalam posisi terbuka dipercaya dapat mengundang pertengkaran di antara anggota keluarga atau membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu menutup gunting setelah digunakan dan menyimpannya di tempat yang aman. Di beberapa budaya, gunting yang terbuka juga dikaitkan dengan putusnya hubungan dan keberuntungan. Dalam mitologi Yunani misalnya, ada 3 dewi takdir yang disebut Moirai, Fates, yang mengendalikan kehidupan manusia. Salah satu dari mereka, Atropos, digambarkan memegang gunting untuk memotong benang kehidupan seseorang yang melambangkan akhir dari nasib dan bahkan kematian. Kepercayaan ini kemudian berkembang menjadi larangan untuk meninggalkan gunting dalam keadaan terbuka, karena dianggap sebagai simbol pemutusan hubungan, baik dalam percintaan, keluarga, maupun bisnis. Selain itu, dalam beberapa kepercayaan di India dan Timur Tengah, menyimpan gunting terbuka di rumah dipercaya dapat mengundang roh jahat atau energi negatif. Benda tajam seperti gunting, pisau, atau jarum sering dikaitkan dengan kekuatan gaib, dan meninggalkannya dalam keadaan terbuka dipercaya dapat menjadi celah bagi makhluk halus untuk masuk dan menyebabkan gangguan. Beberapa orang bahkan menghindari memberikan gunting sebagai hadiah, karena diyakini dapat memutus hubungan baik antara pemberi dan penerima. Beberapa mitos juga menyebutkan bahwa menggunakan gunting di malam hari, terutama tanpa alasan yang jelas, dapat membawa nasib buruk atau mengundang bahaya. Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya, ada kepercayaan bahwa menggunting sesuatu di malam hari bisa mengundang makhluk halus atau menyebabkan seseorang kehilangan rezeki. Oleh karena itu, banyak orang tua yang menasihati anak-anak mereka untuk tidak bermain dengan gunting pada malam hari. Meskipun bagi sebagian orang ini hanya takhayul, ada baiknya tetap berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan gunting. Selain alasan mitos, gunting yang dibiarkan terbuka juga berisiko menimbulkan kecelakaan, terutama bagi anak-anak yang tidak sengaja menyentuhnya. Oleh karena itu, selain untuk menghindari energi negatif menurut kepercayaan tradisional, menutup dan menyimpan gunting dengan aman juga merupakan langkah praktis untuk menjaga keselamatan di dalam rumah. 5. Kalender lama yang masih terpasang. Kalender bukan sekadar alat untuk mencatat hari dan tanggal, tetapi juga memiliki makna simbolis yang erat kaitannya dengan perjalanan waktu dan perubahan hidup. Dalam banyak budaya, terutama dalam Feng Shui dan kepercayaan tradisional lainnya, membiarkan kalender lama tetap tergantung di dinding dianggap sebagai pertanda buruk. Kalender yang sudah kedaluarsa dipercaya dapat menghambat rezeki, mengunci energi positif, dan membuat kehidupan penghuninya terjebak di masa lalu. Dalam Feng Shui, kalender mencerminkan siklus waktu yang terus bergerak. Jika kalender yang sudah tidak berlaku masih tergantung di rumah, itu diibaratkan sebagai penghentian aliran energi kehidupan yang dapat menyebabkan stagnasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti karir, keuangan, dan hubungan sosial. Hal ini juga dianggap sebagai simbol kurangnya kesadaran terhadap perubahan, yang bisa berdampak negatif pada kesejahteraan dan keberuntungan seseorang. Kepercayaan serupa juga ditemukan dalam budaya Tiongkok.
Dalam tradisi mereka, kalender yang tidak diperbarui dianggap sebagai simbol kemunduran dan dapat membawa kesialan bagi penghuni rumah. Beberapa orang bahkan percaya bahwa membiarkan kalender lama tergantung dapat mempercepat datangnya musibah atau kesulitan dalam keluarga, karena waktu yang tidak bergerak melambangkan kehidupan yang terhenti, kehilangan arah, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, banyak orang yang selalu memastikan untuk mengganti kalender mereka tepat pada waktunya, biasanya sebelum Tahun Baru Imlek, sebagai simbol awal yang baru dan penuh harapan. Di beberapa budaya barat, kepercayaan tentang kalender lama juga memiliki makna yang mirip. Meninggalkan kalender yang sudah kedaluarsa di tempat yang terlihat dianggap sebagai tanda kurangnya perencanaan dan ketidaksiapan menghadapi masa depan. Hal ini sering dikaitkan dengan sikap pesimis atau pasrah terhadap hidup yang dapat menghambat seseorang untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Selain itu, ada juga mitos yang menyebutkan bahwa membalik halaman kalender sebelum waktunya bisa membawa nasib buruk karena dianggap sebagai tindakan mendahului takdir. Oleh karena itu, beberapa orang lebih berhati-hati dalam memperlakukan kalender, memastikan bahwa mereka hanya mengganti tanggal sesuai waktunya dan tidak membiarkan kalender lama tetap tergantung lebih lama dari seharusnya. Meskipun bagi sebagian, orang ini hanyalah mitos, secara psikologis, melihat kalender lama setiap hari memang bisa memberikan dampak negatif. Kalender yang tidak diperbarui bisa menjadi pengingat bahwa sadar tentang masa lalu dan menghambat seseorang untuk fokus pada masa depan. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih untuk selalu mengganti kalender mereka tepat waktu, bukan hanya untuk menjaga keberuntungan, tetapi juga sebagai simbol kesiapan menghadapi hari-hari yang akan datang. Sepatu yang diletakkan di atas meja. Dalam banyak budaya, sepatu dianggap sebagai simbol perjalanan, perlindungan, dan status seseorang. Namun, ada mitos yang menyebutkan bahwa meletakkan sepatu di atas meja bisa membawa kesialan, bahkan menjadi pertanda kematian dalam keluarga. Kepercayaan ini terutama banyak ditemukan di negara-negara Eropa, tetapi juga memiliki makna simbolis di beberapa budaya lain. Kepercayaan bahwa meletakkan sepatu di atas meja bisa membawa kesialan berasal dari berbagai cerita dan tradisi lama. Salah satu asal-usulnya dapat ditelusuri ke Inggris, di mana meletakkan sepatu di atas meja dulunya merupakan tanda penghormatan terhadap seorang penambang yang telah meninggal. Dalam tradisi pertambangan di masa lalu, ketika seorang penambang tewas dalam kecelakaan kerja, keluarganya akan meletakkan sepatunya di atas meja sebagai bentuk perpisahan terakhir. Seiring waktu, kebiasaan ini berubah menjadi kepercayaan bahwa meletakkan sepatu di atas meja bisa mengundang kematian atau membawa malapetaka ke dalam rumah. Di beberapa bagian Eropa, mitos ini juga dikaitkan dengan kemalangan dan perselisihan. Sepatu yang diletakkan di atas meja dipercaya dapat mengundang pertengkaran dalam keluarga atau membuat penghuni rumah mengalami kesialan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak orang yang menghindari kebiasaan ini, meskipun mereka tidak benar-benar mempercayai mitos tersebut. Dalam Feng Shui, sepatu melambangkan pergerakan dan perjalanan. Menempatkannya di atas meja, yang biasanya digunakan untuk makan atau bekerja, dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan energi di dalam rumah. Meja adalah simbol stabilitas dan keteraturan, sedangkan sepatu seringkali membawa energi dari luar rumah, termasuk kotoran dan energi negatif. Meletakkan sepatu di atas meja bisa menciptakan ketidakseimbangan yang menghambat aliran rezeki dan harmoni dalam rumah tangga. Selain itu, dalam beberapa kepercayaan Timur, sepatu sering dikaitkan dengan penghormatan dan tata krama. Dalam banyak budaya Asia, misalnya, melepas sepatu sebelum masuk rumah adalah tanda kesopanan dan kebersihan. Meletakkan sepatu di atas meja dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan bisa membawa energi negatif ke dalam ruang yang seharusnya bersih dan sakral. 7. Payung yang dibuka di dalam rumah. Payung adalah benda yang sering digunakan untuk melindungi diri dari hujan dan panas. Tetapi dalam banyak budaya,
membuka payung di dalam rumah dianggap sebagai tindakan yang dapat membawa kesialan. Kepercayaan ini banyak ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Barat dan Asia, dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mitos ini bukan hanya dianggap sebagai takhayul belaka, tetapi juga memiliki akar sejarah dan simbolisme yang kuat. Salah satu asal-usul mitos ini berasal dari zaman Mesir kuno. Dalam kebudayaan Mesir, payung atau parasol digunakan bukan untuk melindungi dari hujan, tetapi untuk melindungi bangsawan dan orang-orang terhormat dari sinar matahari. Payung tersebut sering dikaitkan dengan dewa matahari Ra, dan membuka payung di dalam ruangan dianggap sebagai penghinaan terhadap dewa yang bisa mendatangkan kutukan atau kemalangan bagi orang yang melakukannya. Di Eropa, mitos tentang payung yang dibuka di dalam rumah mulai populer pada abad ke-18 ketika payung modern mulai digunakan secara luas. Pada masa itu, mekanisme pegas pada payung masih kaku dan berbahaya, sehingga membuka payung di dalam ruangan bisa menyebabkan kecelakaan, seperti mengenai orang lain atau menjatuhkan barang-barang di sekitarnya. Dari situlah muncul kepercayaan bahwa tindakan ini bisa membawa sial. Dalam Feng Shui, payung memiliki makna yang cukup kompleks. Payung melambangkan perlindungan dari bahaya eksternal, tetapi jika dibuka di dalam rumah, dipercaya bahwa payung tersebut justru menghalangi energi positif dan rezeki yang akan masuk. Payung yang terbuka menciptakan semacam penghalang terhadap qi, energi kehidupan, yang dapat menyebabkan stagnasi dalam kehidupan penghuni rumah. Di beberapa bagian Asia, terutama di Tiongkok dan Jepang, payung juga dikaitkan dengan roh dan dunia gaib. Dalam beberapa cerita rakyat, roh jahat atau hantu sering kali digambarkan bersembunyi di dalam payung. Oleh karena itu, membuka payung di dalam rumah dipercaya bisa mengundang makhluk halus atau energi negatif yang dapat mengganggu keseimbangan dan ketenangan rumah tangga. Di beberapa budaya Eropa, membuka payung di dalam rumah juga dikaitkan dengan kematian. Mitos ini berasal dari kepercayaan bahwa membuka payung di dalam rumah bisa menantang keberuntungan, seolah-olah meminta datangnya musibah. Beberapa orang bahkan percaya bahwa jika seseorang membuka payung di dalam rumah dan payung itu tidak segera ditutup, maka seseorang dalam keluarga akan mengalami nasib buruk dalam waktu dekat. 8. Tanaman kaktus atau duri tajam di dalam rumah. Tanaman hias sering digunakan untuk mempercantik ruangan dan memberikan kesegaran alami dalam rumah. Namun, dalam kepercayaan Feng Shui dan beberapa tradisi lainnya, tidak semua tanaman cocok untuk ditempatkan di dalam rumah. Tanaman yang memiliki duri tajam, seperti kaktus, mawar berduri, atau tanaman sejenis, dianggap membawa energi negatif yang dapat memengaruhi keharmonisan dan keberuntungan penghuni rumah. Dalam Feng Shui, konsep energi atau qi sangat penting dalam menciptakan keseimbangan dalam suatu ruang. Tanaman kaktus dan tanaman berduri lainnya dipercaya memiliki energi tajam atau sha qi yang melambangkan agresi, konflik, dan ketegangan. Duri-duri tajam pada tanaman ini dianggap seperti panah beracun yang mengirimkan energi negatif ke sekelilingnya, sehingga berpotensi menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, kesulitan dalam pekerjaan, dan bahkan menghambat rezeki. Kepercayaan ini juga berkaitan dengan posisi penempatan tanaman. Jika kaktus ditempatkan di dalam rumah, terutama di ruang tamu atau kamar tidur, dipercaya bahwa energi tajamnya dapat memengaruhi suasana hati penghuni rumah, meningkatkan stres, dan memicu perselisihan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam Feng Shui, disarankan untuk tidak meletakkan tanaman berduri di dalam rumah, terutama di area yang sering digunakan untuk bersantai atau berinteraksi dengan keluarga. Mayan. Boneka yang rusak atau seram. Banyak kisah horor yang menghubungkan boneka dengan roh jahat. Boneka yang rusak atau memiliki tampilan menyeramkan dipercaya dapat menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus. Lukisan atau foto dengan gambar. Menyedihkan gambar atau lukisan yang menggambarkan kesedihan, seperti orang menangis atau pemandangan
Suram dipercaya dapat menarik energi negatif dan membuat suasana rumah menjadi muram. Meskipun ini hanya mitos dan kepercayaan, banyak orang yang tetap menghindari benda-benda ini untuk berjaga-jaga.